Hello guys, welcome back to my channel. Kenalin, aku Isnaini Nur Azizah. Kali ini aku akan membahas tentang hal yang menarik nih, yaitu tentang pendidikan Islam dalam menghadapi tradisi dan modernisasi. Oke, sebelum itu, apa sih pentingnya pendidikan untuk kita? Apakah sangat penting bagi kita untuk di masa depan? Oke, kita akan membahasnya. Menurut Nelson Mandela, yaitu mantan Presiden Afrika Selatan, pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Sebenarnya, pendidikan itu dapat kita peroleh di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya mau menyadari hal tersebut. Pendidikan sangat berdampak besar bagi pengaruh perkembangan di masa depan. Tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan dapat pula berpengaruh bagi bangsa dan negara kita, yaitu Negara Republik Indonesia. Bagaimanapun cara kita menempuh pendidikan, asal kita mau serius dalam menjalaninya, maka sangat berdampak besar bagi masa depan diri sendiri maupun orang lain loh. Nah, dengan kita mengerti tentang pendidikan, maka kita akan mampu untuk membantu pemerintah untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan sehingga tidak banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, hendaknya kita mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi kelangsungan di masa depan kita. Pendidikan Islam menghadapi banyak tantangan di era globalisasi saat ini loh teman-teman. Beberapa di antaranya yaitu berhubungan dengan tradisi dan modernisasi. Berhubungan dengan tradisi, pendidikan Islam itu dituntut untuk tidak tertinggal oleh zaman loh. Tapi di sisi lain juga dituntut untuk mempertahankan tradisi. Sedangkan berhubungan dengan modernisasi, pendidikan Islam itu dituntut untuk selalu melakukan pembaharuan demi memenuhi tuntutan di era globalisasi saat ini. Nah, pendidikan Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan tradisi. Begitu pula, ia tidak bisa menutup diri akan modernisasi. Tradisi bukan untuk ditinggalkan begitu saja. Nilai-nilai mulia dari sebuah warisan sejarah harus tetap dipertahankan agar generasi penerus itu tidak kehilangan jati dirinya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya, kerap mendengar istilah yang namanya tradisi. Seperti yang di dalam PPT ini, teman-teman bisa dilihat seperti ada tradisi Jawa, tradisi keraton, tradisi 7 bulanan, dan lain sebagainya. Nah, tradisi tersebut itu merujuk pada nilai, norma, dan adat istiadat yang telah lama dijalani, namun masih tetap diterima, diikuti, bahkan dipertahankan oleh masyarakat atau kelompok sosial tertentu hingga saat ini. Ada beberapa contoh tradisi yang lekat di dalam masyarakat Indonesia loh, seperti adanya kebiasaan berpola pikir, pilih Tuhan atau pilih manusia di kalangan umat Islam. Nah, lalu umat Islam dengan teologi formal tradisionalnya pasti akan memilih Tuhan dengan cara menafikan manusia, yang berakibat pada rendahnya apresiasi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Maka tidak heran apabila kegiatan yang dianggap melayani Tuhan itu memiliki apresiasi yang sangat tinggi, seperti musabaqah tilawatil Quran, acara maulidan, rojaban, istighosah, membangun masjid, dan lain sebagainya. Namun, saat kegiatan yang berkaitan dengan kemanusiaan seperti pengembangan sumber daya manusia, pemberian beasiswa, dan pembangunan lembaga pendidikan itu kurang mendapat apresiasi. Nah, beberapa contoh tradisi itu haruslah mampu untuk kita hadapi dan tanggulangi oleh pendidikan Islam modern seperti sekarang ini, di mana pembelajaran yang harus mampu mengarahkan masyarakat untuk memilah dan memilih tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam yang berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Untuk menghadapi masalah yang berkaitan dengan tradisi, ada cara untuk menghadapi masalah tersebut. Yang pertama yaitu pendidikan Islam harus mampu mengajarkan ketaatan dalam beribadah secara maksimal. Yang kedua, pendidikan Islam harus mampu memberikan pengajaran berupa penerimaan atas kondisi material yang relatif serba kekurangan. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan Islam harus mampu untuk meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Nah, setelah kita berbincang-bincang sedikit
mengenai pendidikan Islam dalam menghadapi tradisi. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam pendidikan Islam dalam menghadapi modernisasi. Bila dikaitkan dengan pendidikan, maka modernisasi tidak pernah dapat terlepas dari bentuk-bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tengah berlangsung besar-besaran di dunia barat. Modernisasi diperlukan dalam pendidikan Islam agar pendidikan Islam itu dapat mengikuti perkembangan zaman, sehingga tujuan utama dari pendidikan Islam itu sendiri dapat tercapai dengan tetap mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Nah, ini ada beberapa tips untuk menghadapi masalah yang berkaitan dengan modernisasi. Yang pertama, yaitu tetap selalu menjaga nilai-nilai dan prinsip serta karakteristik pendidikan Islam dengan tetap mengarahkan pembelajaran untuk keberhasilan pendidikan Islam. Tips yang kedua yaitu lembaga pendidikan Islam harus melakukan inovasi terkait dengan kurikulum pembelajaran dan metode pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu lembaga pendidikan Islam harus memberikan biaya pendidikan yang tidak terlalu tinggi, namun berkualitas, sehingga peserta didik dari semua kalangan dapat merasakan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi materi singkat mengenai pendidikan Islam dalam menghadapi tradisi dan modernisasi. Kesimpulannya yaitu, Islam merupakan agama yang sangat menghargai segala perbedaan, entah itu perbedaan cara pandang, cara bertindak, maupun cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pandangan, pemikiran, serta sikap manusia terhadap modernisasi ini sangatlah dihargai oleh Islam loh, asalkan harus tetap sesuai dengan nilai-nilai dalam syariat Islam. Jadi, Islam itu tidak melarang masyarakatnya untuk tidak mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Malahan, Islam itu sangat menganjurkan. Nah, akan tetapi dalam mengikuti perkembangan zaman ini, tetap dalam naungan nilai-nilai syariat Islam, serta tidak menyalahi norma-norma Islam itu sendiri. Oke guys, itu saja penjelasan dari saya. Thank you telah menyaksikan video saya. See you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.